la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kue talam dibelah kampak, dalam kotak tusuk tembaga. Mari kita bersama-sama jawab salam dengan serempak dan kompak supaya kita masuk surga dengan mudah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil adim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala aidan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah, sahibul hajat, sahibul maqasid, Bapak Danung beserta ibu dan juga keluarga beserta seluruh warga Katalia Klaster yang hari ini berkenan hadir.
para alimil ulama, para asatid, para guru yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus guru kita yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Harun Rashid, Bapak Ustadz Sumantri, Bapak Ustadz Aslan, Bapak Ustadz Mugiono, Bapak Ustadz Indra, Bapak Ustadz Aang, dan juga para asatid lainnya yang hadir malam hari ini beserta ibu-ibu asatidah. Mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak bermaksud untuk mengurangkan takdim dan hormat saya kepada para asatid, wabil khusus para guru kita, para hujat, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah tasyakur dan jamaah haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu senang kalau kita sehat? Bapak senang kalau kita sehat? Kira-kira dampak apa kalau Allah berikan kita sehat? Satu, umur bertambah nikmat. Dua, makan terasa enak. Tiga, tidur terasa nyenyak. Empat, apa yang Allah berikan bisa kita nikmati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rangkaian kebersamaan kita malam hari ini wasilah tuan rumah Sohibul Bait melaksanakan acara haul untuk orang tua dan keturunannya akan menjadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Wabil khusus barokah buat tuan rumah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya yang amin cuma 2 orang. Amin ya rabbal alamin. Emang kenapa sih Bu nggak amin tadi Bu? Lagi tanggung sebetulnya amin tidak di mulut tapi tetap amin di dalam hati, betul kan? Itu amin ya rabbal. Sholawat beriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran panutan alam Kangjeng Rasul yang agung, baginda yang mulia, Nabi Yuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diakui menjadi umatnya Nabi. Mudah-mudahan wasilah mulia bulan Rajab kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan keagungan bulan Rajab Allah hantarkan kita menuju tempat yang agung dan mulia di dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini tidak banyak yang saya sampaikan karena hidangan sudah ada dan sudah disiapkan. Juga waktu beranjak sudah hampir malam. Besok juga sebagian memiliki agenda dan acara yang insya Allah kalau Allah masih berikan kita kesempatan dan usia bisa hadir atau bisa melaksanakan apa yang kita agendakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini pertama luar biasa Pak Danu beserta ibu dan keluarga, barokah buat warga Katelia ini karena pertama sudah menghadirkan kecintaan kepada Allah. Dua, sudah menghadirkan rasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, beliau dan keluarga telah melahirkan rasa kecintaan kepada orang tua dan para pendahulunya. Yang keempat, beliau dan keluarga telah memberikan rasa kecintaannya kepada kita sekalian sehingga malam hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau tidak diundang malam hari ini ada di sini apa tidak? Tidak. Memuji Allah apa tidak malam ini? Dalam waktu ini tidak membaca sholawat, tidak berzikir, tidak memuji Allah, tidak bersyukur, tapi wasilah tuan rumah dan keluarga alhamdulillah semua hadir mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma ingin menyampaikan 2 saja atau mungkin 3. Pertama, bahwa malam hari ini adalah tuan rumah melahirkan rumang saning diri bahwa beliau merasa diciptakan oleh Allah. 2, rumang saling diri karena beliau merasa selalu diberikan rahmat dan nikmatnya oleh Allah.
3, rumah saling diri, bahwa beliau dan keluarga senantiasa dijaga, disehatkan oleh Allah sampai kepada hajat dan qabul cita-citanya. Yang kedua, rumang sani ngerasa. Rumang sani ngerasa apa yang beliau lakukan dan rasakan? Pertama, beliau merasakan banget bahwa beliau dilahirkan oleh kedua orang tuanya dan berawal dari ahli keturunannya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini beliau merasakan betul orang tuanya hadir dalam hidupnya. Orang tuanya hadir dalam perjuangannya. Orang tuanya hadir dalam segala seluk-beluk cita-citanya. Sehingga beliau hebat, hebatnya beliau, hebatnya orang tuanya. Agungnya beliau, agungnya orang tuanya. Berilmunya beliau adalah berilmunya orang tuanya. Kemudian betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya ini adalah perjuangan hebat orang tuanya dan para pendahulunya. Alhamdulillah. Wajar Bapak Ibu sekalian kalau kita lantunkan doa untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Mereka keduanya jerih payah sulit menguruskan kita. Waktu siang dia tidak pernah menikmati siangnya. Begitu juga waktu tidur, di waktu malam dia sedikit waktu untuk menikmati masa tidurnya. Betul apa tidak itu? Ya Allah, Bu, orang tua kita hebat luar biasa. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, pakaiannya sedikit, semuanya dibanyakin untuk anak-anaknya, untuk kita semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Pak Danu beserta Ibu juga keluarga luar biasa karena mampu dan dimampukan oleh Allah, mampu menyatukan saudara-saudara keluarga kita semuanya. 2 kelurahan berada di sini, betul? Pondok benda. Alhamdulillah. Coba, ini sudah diisyaratkan kepada kita. Kalau sajian hidangan sudah turun, berarti penceramah juga harus segera turun. Iya, dari siapin. Jadi kalau orang tua tidak merasakan baik yang dirasakan baik oleh anaknya, maka ini adalah suatu penderitaan yang dia derita karena anak-anaknya. Tetapi kalau orang tua merasakan kebaikan dari anak-anaknya yang memberikan kebaikan kepadanya, maka dia adalah orang tua yang berbahagia dan mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, amalan yang tidak akan pernah terputus. Orangnya sudah meninggal tapi pahalanya mengalir terus. Pertama, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa dari anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita tidak hadirkan doa. Ketika kita menghadirkan doa untuk kita, doa untuk istri kita, doa untuk suami kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk yang lain, hadirkan doa kita untuk ayah bunda kita, untuk bapak ibu kita. Karena hebatnya kita, hebatnya mereka. Suksesnya kita adalah suksesnya mereka. Solehnya kita, solihahnya kita adalah kesolehan mereka, solihahnya mereka, kedua orang tua kita. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, mari kita bacakan terlebih dahulu atau kita bacakan kembali Ummul Quran Suratul Fatihah, mengiringi peringatan haul. Pertama almarhum Bapak Suradi bin Uja, kemudian almarhum Bapak Sugeng Raharjo bin Samidi, yang keempat ketiga almarhumah Elia Rosalina binti Suryaning Harjo, yang keempat almarhumah Ibu Sri Dati binti Musali, dan tentunya seluruh orang tua kita yang sudah wafat, keluarga besar kita yang sudah wafat, para guru kita yang sudah wafat,
Mereka saudara-saudara kita yang sudah kembali duluan dari kita, mendahului kepada kita keluarganya. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilafnya, Allah maafkan kealfaan salahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah terangi di alam kuburnya, Allah satukan dengan rahmat dan ridhonya, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Pak Danu beserta istri keluarga, mudah-mudahan beliau kita doakan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diberkahkan rizki kehidupannya, soleh solihah ahli keturunannya, dunia sampai akhirat selamat dan membawa berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan Fatihah yang kita baca, doa yang kita munajatkan kepada Allah akan menjadi bagian doa yang kita berikan, sodakohkan kepada almarhumah keluarga besar Pak Danu dan keluarga besar kita, yang hakikatnya itu adalah doa terbaik dan istimewa kita untuk diri pribadi kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti husnul khotimah, membawa iman Islam, membawa amal soleh dan ibadah. Allah ridhokan kita dengan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di dalam jannahnya yang agung dan mulia. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihim wa alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang tua kita masih ada, senangkan mereka sebelum kita menyenangkan yang lain. Senangkan keduanya sebelum kita menyenangkan istri kita. Senangkan mereka keduanya sebelum kita menyenangkan suami kita, menyenangkan keluarga kita, dan menyenangkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, apabila mereka Allah berikan umur yang panjang, sementara Allah memberikan kepercayaan kepada kita, perawatan mereka ada di tangan kita, maka bersabarlah kita terhadap keduanya. Baik dan tawadulah kita kepada keduanya, walaupun terkadang orang tua mengesalkan kepada kita, tapi kalau kita perhitungkan, justru kita jauh lebih mengesalkan kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita ini adalah pusaka kita kepada Allah. Ketika kita punya hajat, merekalah yang memudahkan hajat-hajat kita. Ketika kita berdoa, merekalah yang menjadi penebus doa-doa kita kepada Allah. Boleh jadi ketika berdoa, doa kita belum diijabah, orang tua mendoakan kita, doanya lebih dahulu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah lewat kedua orang tua kita, husnu tawadhu kepada keduanya, urusi bahagiakan mereka dalam kehidupan kita, sabar tabah ketika kita menguruskannya. Apabila mereka wafat duluan lebih daripada kita, untaikan doa terbaik untuk mereka orang tua kita, mohonkan ampun untuk keduanya, kirimkan doa terbaik untuk mereka, berikan sedekah atas nama mereka, dan selalu linangkan air mata kita kepada Allah sebagai tanda ingin dikabulkan hajat dan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, 1 menit lagi saya akan berbicara. Setelah ini kita sudah cukup barangkali Pak Danu tentang haul. Doa sudah dibacakan, munajat sudah kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah dengan adanya Isra wal Mi'raj bagi kita, Nabi ginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak ada baginda Nabi, kita enggak tahu sholat. Kalau kita enggak ada Kangjeng Rasul, kita enggak tahu silaturahmi itu baik. Kalau kita enggak ada Kangjeng Rasul, kita enggak tahu berjamaah itu hebat, nilainya luar biasa. Kalau tidak ada baginda Nabi yang agung dan mulia, kita enggak tahu memberi kepada orang lain itu hakikatnya memberi kepada diri kita sendiri.
Kalau nggak ada baginda Nabi, nggak tahu mana surga, nggak tahu mana neraka, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu sholawat yang kita bacakan tadi ini adalah munajat kita kepada Allah agar kita bukan hanya sekedar mengakui kita sebagai umat Rasul, tapi kita ingin yang paling penting Rasul mengakui kita kepada umatnya. Kita ini adalah umat Rasul. Kalau kita ngaku jadi umat Rasul mah udah tiap hari, udah setiap waktu, sudah setiap saat, tapi baginda Rasul belum menyatakan kita ini adalah umatnya. Oleh karena itu wujudkan kecintaan kita kepada Rasul satu dengan memperbanyak sholawat di bulan Rajab ini khususnya insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak nanti di hari kiamat ada satu telaga namanya Haud Rajab yang akan diberikan kepada para umat-umat Rasul, sehingga pada saat Isra wal Mi'raj malaikat Jibril sempat ditanya oleh Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Jibril, ini telaga ini indah banget, aku cicipi rasanya lebih manis daripada madu, kemudian warnanya lebih jernih daripada susu, kemudian wanginya lebih wangi daripada misik dan kasturi. Kira-kira ini untuk siapa nih Rasul? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril akhirnya menyampaikan, hada li ummati kaliman yusalluna alaika fi rajab. Ini Rasulullah, telaga ini yang baik dan indah ini, minuman yang apabila diminum tidak akan pernah terasa haus untuk selama-lamanya, adalah untuk umatmu yang senantiasa membaca sholawat di bulan Rajab. Amin ya Rabbal. Udah berapa banyak bu sholawat di bulan Rajab? Banyak, alhamdulillah. Udah berapa banyak bapak-bapak nih kita bersolawat di bulan Rajab? Alhamdulillah sudah banyak. Sekurang-kurangnya 17 kali di dalam rakaat sholat kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik banyak nggak baca sholawatnya? Banyak, alhamdulillah. Doakan bu, pak, adik-adik kita nih, anak-anak kita nih, mudah-mudahan mereka soleh solihah. Kalau kita wafat mereka lantunkan bibirnya ucapan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau kita sakit mereka jenguk kita. Kalau kita butuh mereka datang penuhi hajat kebutuhan kita. Kalau kita meninggal mereka lah yang menjadi imam sholat kita, sholat jenazah kita. Kalau kita sampai di alam di pekuburan maka mereka lah yang menuntun untuk menguburkan kita jenazah orang tuanya. Amin ya Rabbal. Dan terakhir adalah ucapan mereka adalah ucapan baik kepada Allah untuk ampunan dan kebahagiaan kita dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, panjang usianya, berkah rezekinya. Yang lagi pada belajar doain pak ya bu, biar pada mudah belajarnya, biar lulus dan cerdas otaknya, bersih akalnya, jernih hatinya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang-orang yang pantas untuk dibaktikan oleh dirinya, orang lain ataupun saudaranya, di tempat lain ataupun di lingkungannya. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan, bahagia kita saat ini di zaman muda, di zaman modern ini, di mana-mana kumandang adzan bergema. Betul apa tidak Pak Bu? Isya tadi kita dengar di sini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di belakang kita juga sama ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di kanan kita hayya 'alas shalah, di kiri kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semua penjuru mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari ayo untuk menuju kebahagiaan, menuju keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Walaupun kenyataannya dulu lebih bahagia daripada kita, karena kalau dulu kumandang adzan sedikit tapi orang yang sholat banyak. Sekarang kumandang adzan di mana-mana tapi orang yang sholat sangat sedikit. Betul apa tidak Bu? Ini adalah
keprihatinan kita terhadap agama kita, keprihatinan kita terhadap risalah Nabi Yuna, Nabi Muhammad SAW, ibadah sholat pada khususnya yang kita peringati di bulan Rajab saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini Allah berikan hikmah yang utama kepada kita. Bukan hanya sekedar memberikan ilmu kepada kita Allah ini. Karena ilmu boleh jadi kalau ilmu saja kita tidak akan bisa tawadu. Kalau ilmu saja kita tidak akan bisa menjadi orang yang rendah hati. Boleh jadi kalau hanya ilmu saja kita akan jadi manusia yang sombong. Kita akan menjadi manusia yang sok. Kita akan menjadi manusia yang merasa hebat dan akan menakar ukuran keilmuan kita dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita merasa ilmu kita lebih banyak, belajar kita lebih lama, kita akan menakar kemampuan orang lain sehingga nanti akan timbulnya kita merendahkan kepada orang lain. Na'udzubillah min. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika akan Isra Mi'raj, pertama yang diisikan ke dalam batinnya, ke dalam hatinya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hilim. Hilim ini adalah nilai di atas sabar. Orang sudah sabar luar biasa, di atas sabar tingkatannya adalah hilim. Kemudian yang ketiga adalah Rasul diisi dadanya dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah motivasi yang timbul ketika terjadi sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya keburukan ada, itu pasti. Umpamanya Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Apa hikmah Allah memberikan kemudahan? Ternyata hikmahnya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, lebih banyak menyayangi kepada yang lain. Seperti Pak Danu tadi sudah menyayangi para fakir miskin, kemudian kepada duafa terlebih kepada yatim. Kita doakan mudah-mudahan hartanya berkah, rezekinya berlimpah, selamat dunia akhirat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua adalah apabila terjadi suatu keburukan, musibah umpamanya, apa yang timbul dari musibah yang Allah jadikan dan Allah berikan kepada kita? Umpamanya kita ditimpa musibah, anak kita meninggal, orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, terjadi huru-hara, terjadi kebakaran, terjadi kehilangan. Dari itu semuanya timbul motivasi, oh kita harus bersabar dengan apa yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kemudian sabar yang kedua adalah mencari solusi bagaimana ketika Allah telah memberikan ujian ini agar kita bisa melangkah ke langkah yang lebih baik, ke tempat yang lebih mulia, dan juga ke dalam derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul usaha dan upaya kita untuk merubah kondisi itu. Jadi bersabar bukan hanya sekedar diam, tapi ada usaha sampai kepada upaya. Insya Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang dipilih oleh Allah, mampu untuk menaikkan ibadah sholat 5 waktu. Amin ya rabbal. Dua, Allah mampukan kita bisa menjaga sholat sunnahnya. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah mahabbahkan kita dan ditambahkan rasa mahabbah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua baik yang masih ada, terutama yang sudah tiada. Diberikan rasa keinginan dan kecintaan untuk mencintai sesama di antara kita, terlebih kepada orang terdekat kita, baik di keluarga ataupun tetangga, karena pada akhirnya orang dekat itulah yang nanti akan menjadi penolong pertama kepada kita ketika terjadi suatu hal apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahkan di bulan Rajab, Allah berkahkan di bulan Sya'ban, Allah masukkan kita di bulan Ramadan, kemudian Allah berikan ridho dan rahmatnya kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallallahu
sallama ala nabi sayyidina Muhammadir wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dua kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina